Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Video pembelajaran ini akan membahas mengenai teks deskripsi, yaitu pada bagian memahami isi teks deskripsi. Berikut penjelasannya, silakan disimak. Teks deskripsi yaitu teks yang memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Adapun ciri-ciri teks deskripsi yaitu 1. Penjabaran atau penggambaran suatu objek. 2. Penjelasan yang melibatkan panca indera. 3. Pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. 4. Membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan, bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Kelima, berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Lalu, apa tujuan teks deskripsi? Tujuannya yaitu memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Setelah kalian tahu apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, kemudian tujuannya, yang berikutnya adalah kalian harus bisa memahami isi teks deskripsi. Untuk dapat memahami isi teks deskripsi, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menentukan topik atau objek yang dideskripsikan. Ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri atau sifat objek. Keempat, menentukan tujuan teks. Kelima, menentukan ide pokok setiap paragraf. Dan yang terakhir, keenam, menyimpulkan isi teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kedua dalam materi teks deskripsi ini adalah peserta didik dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Berikut penjelasannya. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Struktur ini berisi gambaran umum tentang objek. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Struktur ini berisi tentang perincian tentang objek. Struktur yang ketiga yaitu kesimpulan, berisi tentang kesan penulis terhadap objek. Teks deskripsi memiliki ciri kebahasaan seperti teks yang lainnya. Adapun ciri kebahasaan teks deskripsi terdiri atas beberapa macam. Agar kalian lebih memahami tentang unsur bahasa dalam teks deskripsi, marilah simak penjelasan unsur kebahasaan teks deskripsi berikut. Yang pertama, kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan secara rinci kalimat yang lebih umum. Kalimat perincian di dalam teks deskripsi berfungsi untuk mengkonkretkan suatu objek yang dideskripsikan. Kalimat perincian digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Unsur kebahasaan kedua yaitu kata konkret. Kata konkret merupakan sebuah kata yang memiliki makna acuan objek yang dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Unsur bahasa yang ketiga yaitu kata depan atau nama lainnya yaitu preposisi. Kata depan memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan dapat menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti, kata depan berguna untuk menandai hubungan makna dengan kata di belakangnya. Unsur bahasa yang keempat yaitu kata benda. Kata benda menjadi bagian dari kata untuk menyusun kalimat. Adanya kata benda dalam kalimat dapat memudahkan kalian memahami makna kata atau pesan yang disampaikan. Selain itu, ada banyak contoh kata benda yang dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang dapat dibendakan. Unsur bahasa teks deskripsi yang kelima yaitu frasa. Frasa yang digunakan dalam teks deskripsi adalah frasa yang mengandung kata benda.
Misalnya, beliau ialah seorang kepala sekolah yang baik hati, dan lain-lain. Rasa yang digunakan di sini adalah kepala sekolah. Unsur bahasa yang keenam yaitu kata sifat. Teks deskripsi di dalamnya mengandung kata sifat yang menggambarkan sesuatu. Hal tersebut seperti 2 siswa rajin, 3 kaus kaki putih, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah jenis kata kerja yang muncul dengan keharusan disertai suatu objek. Teks deskripsi di dalamnya mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Unsur bahasa yang menyusun teks deskripsi yang terakhir yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum atau yang disebut dengan hipernim merupakan sebuah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Misalnya, legam, biru toska, putih jernih, molek, dan permai.